Semuanya, perkenalkan nama saya Savita dengan NRP 16130022004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat maket dan mempresentasikan maket miniatur penataan lingkungan belajar. Nah, penataan lingkungan belajar itu apa sih? Penataan lingkungan belajar itu merupakan manajemen atau hal yang mengatur untuk penataan ruang belajar anak usia dini. Nah, penataan lingkungan belajar itu kan perlu ditata. Untuk apa? Untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, untuk menarik minat anak. Dan yang ketiga adalah untuk mengasah aspek perkembangan anak. Nah, jadi dalam penataan lingkungan belajar itu semua benda dan juga semua ruangan itu ditata agar tidak saling bertabrakan dan juga saling berguna satu sama lain. Saya telah membuat maket tentang sekolah Santa Lauren dan berikut saya akan mempresentasikannya kepada teman-teman dan juga pada penonton sekalian. Maket miniatur penataan lingkungan belajar yang saya buat mempunyai dua lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan belajar indoor atau di dalam ruangan, dan yang kedua adalah lingkungan belajar outdoor atau di luar ruangan. Lingkungan belajar indoor ukurannya menyesuaikan dari keperluan kita dan juga jumlah anak yang akan kita ajar. Sementara dalam lingkungan outdoor biasanya ukurannya disesuaikan dengan luas tanah dan juga yang dapat memuat permainan-permainan untuk anak. Oke, jadi teman-teman, di sini ada alat dan bahan yang sudah saya gunakan. Ada gunting, lem tembak, isi lem tembak, penggaris, double tape, cat air akrilik, stik es krim, papan infraboard, pensil. Lalu kemudian ini saya sedang dalam proses pengguntingan untuk penempelan setiap nama ruangan dan juga miniatur yang telah saya buat. Nah, di sini saya mendapatkan inspirasi dari Canva, kemudian saya mencari desain yang saya inginkan, saya cocokkan ukurannya dengan kebutuhan di miniatur saya seperti itu. Kemudian setelah digunting, nantinya setiap nama atau name tag ini akan ditempelkan di setiap ruangan yang telah saya buat. Berikut merupakan layout yang telah saya buat. Di sini sudah 50% hampir jadi, tapi masih kosong karena belum saya tempelkan setiap name tag-nya. Oke teman-teman, jadi ini merupakan maket yang telah saya buat. Di sisi depan kita bisa melihat ada pagar kayu yang telah saya buat. Di sini ukurannya menyesuaikan dengan tinggi anak, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Biasanya adalah 120 cm, kemudian tidak memiliki siku dan juga tidak berbahaya bahan-bahannya. Kemudian kita di sisi kiri terdapat kebun dan juga playground. Di sini ada kebun bunga mawar dan juga dipenuhi oleh rumput seperti itu teman-teman. Untuk mengasah motorik kasar anak. Anak juga ketika bersepeda di sini, berlari di sini, mereka dapat mengontrol kecepatan dan juga kelambatan dalam berjalan, berlari ataupun bermain. Kemudian di sini ada area mandi pasir, area main pasir, kemudian ada permainan jungkat-jungkit, dan ada permainan ayunan untuk dua anak. Jadi anak-anak ketika ingin bermain bersama temannya, mereka dapat bermain secara bersamaan. Baik, kemudian kita akan bergeser di pintu masuk sekolah. Di sini terdapat dua pintu untuk memudahkan akses keluar masuk anak-anak sehingga mereka tidak saling bertabrakan. Jadi ada anak-anak yang masuk atau keluar dari sisi kiri dan juga ada yang keluar dari sisi kanan. Kemudian ketika kita masuk, kita akan langsung disambut oleh lobby dan juga waiting room atau ruang tunggu untuk orang tua yang akan menjemput anak. Jadi orang tua juga mendapatkan fasilitas sehingga mereka tidak panas-panasan dan juga mereka dapat menunggu anak-anak mereka di dalam gedung sekolahan.
Kemudian ini adalah tampak atas, tampak sebelah belakang. Di sini kemudian ada meja dan juga kursi lobby untuk meja informasi. Jadi ketika orang tua ingin menanyakan atau mendaftarkan anaknya di sekolah Santa Loren, mereka dapat bertanya-tanya di meja informasi, yang kemudian akan disambungkan ke meja tata administrasi. Kemudian di sebelah lobi terdapat dinding kecil dan juga ada area library atau perpustakaan. Di sini library mempunyai jendela yang cukup besar untuk memperoleh sinar matahari. Jadi ketika anak-anak ingin membaca buku, mereka juga mendapatkan sinar matahari serta pencahayaan asli yang dapat menerangi ruangan mereka, selain cahaya buatan dari lampu. Kemudian kita bergeser, di sini ada area wastafel dan juga ada jendela di dekat lobi. Kemudian ada teacher's room atau ruang guru, serta ruang tata usaha untuk administrasi Santa Loren. Di sini semua tenaga pendidik akan rapat, akan berdiskusi mengenai kurikulum pembelajaran ataupun topik pekerjaan di ruang ini agar tidak mengganggu dan menggunakan ruangan kelas yang dipakai oleh anak-anak. Kemudian di paling belakang terdapat kantin sekolah yang menjual makanan sehat. Di sini setiap menu telah diatur oleh ahli gizi, kemudian setiap makanan yang akan diperjualbelikan telah diselection atau telah dipilih sehingga tidak membahayakan anak bahan-bahannya. Kemudian di sini ada restroom atau toilet yang mempunyai ikon laki-laki dan perempuan. Jadi anak-anak dibiasakan dari kecil ada yang namanya toilet training supaya mereka bisa membedakan bahwa laki-laki dan perempuan itu dari kecil toiletnya harus dibedakan. Seperti itu sehingga telah menjadi kebiasaan untuk anak-anak dibawa di sekolah dan juga di lingkungan luar. Di toilet ini juga ukurannya menyesuaikan dengan tinggi dan keperluan anak, serta guru pun dapat mengawasi anak-anak dan dapat menemani anak-anak, sehingga toiletnya juga tidak terlalu sempit. Bergeser ke area kelas, di sini menggunakan model pembelajaran kelompok dengan sudut pengaman. Jadi, di depan pintu, anak-anak disambut oleh karpet bulat. Jadi di sana anak-anak dapat melakukan kegiatan dengan guru-guru, biasanya seperti circle time, kemudian di sudut baca atau sudut mengaman. Di situ digunakan untuk anak-anak yang telah menyelesaikan kegiatannya. Jadi ketika anak-anak sudah selesai kegiatannya, mereka akan diarahkan di sudut pengaman untuk membaca buku dan menunggu teman-temannya. Kemudian tidak lupa juga terdapat 2 jendela yang berada di kelas untuk mendapatkan sinar alami dari matahari sehingga tidak hanya mengandalkan dari pencahayaan lampu. Kemudian kita juga bisa melihat di sisi depan itu terdapat meja, papan tulis untuk guru. Jadi guru biasanya di lembaga PAUD itu mereka sangat jarang sekali untuk duduk. Jadi mereka lebih memilih untuk berkeliling dan mengawasi progres dari perkembangan setiap anak dan aktivitas yang dilakukan oleh anak. Sehingga dapat mempermudah hubungan antara guru dan anak ketika berada di dalam kelas. Kemudian di sini juga saya sedang menggunting untuk keperluan kursi guru, teman-teman. Jadi di sini nanti semuanya akan saya tempel ke dalam maket saya yang sudah jadi tadi, itu ditempel di sana. Kemudian ini ada karpet bulat yang akan saya tempelkan di sebelah belakang kelas. Jadi memudahkan anak-anak ketika anak-anak ingin circle time bersama gurunya.
Baik teman-teman, sekian penjelasan dan presentasi dari saya tentang maket miniatur penataan lingkungan belajar. Terima kasih.